menulis itu wih keren gitu ya. Menulis itu menarik. Oh, menulis itu menarik. Faktor sensori kita itu juga mengurangi apa pikun, mengurangi penyakit-penyakit lain. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada sesi kali ini di sebelah saya sudah ada narasumber hebat. Beliau adalah seorang penulis, content writer, terus quality education-nya beliau ini adalah graduate S2 dari Win Syarif Hidayatullah. Win Syarif Hidayatullah ya? Betul. Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian yang insya Allah nanti akan melanjutkan ke jenjang S3. Amin. Luar biasa. Entah dimanapun yang penting harus bayar beasiswa. Pokoknya beasiswa ya. Baik, terlebih dahulu mari kita sapa tutor kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Behaki. Terima kasih Luar biasa. sudah diundang ngobrol santai. Kangen-kangenan reuni ini. Baik, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, lihat nama, kemudian Ya, CV-nya lah. Ya, silakan. terima kasih ya. Saya sudah kesekian kali mendapatkan posisi yang memaksa saya untuk muncul ke publik. Padahal sejauh ini saya itu seringkali menghindari kontak kamera dan lain sebagainya. Di media sosial pun saya nggak aktif, cuman masih memantau. Dan di media sosial satu hal yang menjadi penting saya itu belajar dari sekian banyak tokoh, sekian banyak influencer dan lain sebagainya. Itu belajar. Mungkin ke depan bisa menjadi rebranding juga, karena dulu saya juga media sosial itu menjadi personal branding ya. Nama saya nama pena Hakim, atau ada Ibnu Fadl, tapi Hakim kebanyakan ya, Abdul Hakim gitu. Nama sayang ya, dipanggil biasanya yang singkatnya itu Kim. Nah, saya plesetkan kalau buat nama-nama di entah password wifi atau apa itu Kim Jong Un. Kim Jong Un ya. Luar biasa. Tapi nggak usah diungkap dulu bagaimana teman-teman ngejek atau bully dengan nama apa dulu. Tidak boleh. Mas Beki juga punya sendiri. Tidak boleh bully kita. Ya kan? Tidak boleh bully. Nah, saya ini temannya Mas Behaki dulu pas masih SMA, masih MA itu belajar bersama ya gitu. Dan mungkin agak berbeda kecenderungan dan pilihan hidup ya. Kita dipisahkan dengan pulau, tapi kayaknya masih dalam frekuensi doa yang sama. Itu mungkin setelah S1 dulu kita sama ya, di instansi yang sama, di Institut Keislaman Abdul Fakih. Kemudian saya memilih untuk melanjutkan studi di Win Syarif Hidayatullah Strata 2. Terus Mas Baik ini masih di Gresik kalau nggak salah ya S2-nya, dan sekarang kita udah terjun di masyarakat dengan kesibukan masing-masing, dengan concern masing-masing. Tapi satu hal yang menurutku kita masih relate, bahwa apapun yang kita lakukan itu mempunyai dampak di masyarakat. Jadi pengabdian, dan sekecil apapun yang kita lakukan itu adalah berkah dari ilmu yang bermanfaat. Poin terpentingnya yang dari pesantren gitu. Yang penting memanfaatkan ya, menyampaikan ilmu yang manfaat dan keberkahan ilmu yang dapat dari pesantren itu kita sampaikan ke masyarakat dengan berbagai cara, dimanapun kita berada dan apapun peran di dalam masyarakat kita gitu. Sekecil apapun yang kita lakukan, menurutku itu adalah wujud dari ilmu yang bermanfaat gitu. Mau jadi apapun itu. Nah, itu. Dimanapun kita berada, pokoknya kita harus bisa memberi dampak atau manfaat. Paling tidak, atau paling minimal kita tidak menjadi beban atau yang menjadi bagian perusuh, enggak. Paling tidak kalau tidak bisa memberikan manfaat,
itu kita tidak menyusahkan orang lain. Sobat Sinau, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang karena beliau ini adalah sosok penulis, maka kita harus punya kiat-kiat bagaimana menumbuhkan semangat menulis kita, kemudian bagaimana kita mampu berkarya dalam tulisan dan lain sebagainya. Maka langsung saja kita akan bertanya kepada beliau. Gini, saya panggil apa ini Mas ya? Iya sama aja, kita kan aku juga ngobrol Mas gitu tadi. Tapi levelnya juga Sebagai tinggi antum gitu. ya enggak lah. Masih sama Iya, kita iya. ini. Oke, Mas Hakim, perihal tentang tulisan, bagaimana sih kemudian kita itu mampu menulis atau bisa menulis dengan bagus dan benar? Contoh seperti ini, banyak dari kita dan hari ini kemudian orang-orang itu atau teman-teman itu malas untuk menulis. Nah, untuk menumbuhkan lagi hero atau semangat untuk menulis, atau yang tidak bisa menulis kemudian dia mau menulis itu, kiat-kiatnya seperti apa? Bisa nggak di-share ke kita bagaimana kiat-kiat dan caranya? Mungkin lebih ke cerita pengalaman terlebih dahulu kali ya. Ya, boleh. Sebenarnya saya juga agak keberatan kalau dibilang penulis yang hebat, enggak juga, itu sama dengan teman-teman yang lain, karena sejauh ini saya belum berhasil untuk menulis buku utuh, kecuali tesis, tapi itu pun belum sempat diterbitkan ya. Tesis saya itu kan udah jadi tuh. Betul. Jadi tulisan-tulisannya banyakkan reflektif, terus opini-opini singkat yang biasanya berisi tentang keagamaan, tentang keislaman tuh. Dan apa namanya, menulis itu bagi saya itu semua orang sebenarnya bisa menulis ya, karena kita tidak kita secara tidak sadar kita sudah menulis ketika berkirim WA, berkirim SMS, membuat status di Facebook, di Instagram, Twitter dan lain sebagainya itu. Cuman mungkin kemampuan untuk mengurai ide secara sempurna, secara utuh dan cukup padat. Nah, itu butuh media atau pendukung yang mumpuni, yaitu literasi. Itu kalau orang nggak mempunyai atau kurang dalam literasinya, biasanya cara mengelaborasi ide atau gagasan itu kurang sempurna atau kurang menarik atau terkesan kaku, sehingga dia cenderung biasanya kalau orang lain tidak menerima gagasannya mudah untuk emosi. Tapi orang yang mempunyai literatur yang cukup kaya, bisa mengeksplorasi gagasannya, itu bisa cenderung wise. Jadi menanggapi persoalan apa dengan kekayaan ide dan kekayaan literasi, itu dia bisa menyusun puzzle idenya terus disampaikan ngobrol gitu. Jadi memang medianya selain literasi, apakah butuh sosok guru atau paling tidak tutor lah, untuk mungkin kita sudah nulis terus sebagus apa, sekeren apa tulisan saya, ada yang mereview atau meneliti gitu, seperti itu. Sejauh ini tutor menulis atau guru menulis itu, kalau pelatihan saya kayaknya nggak terlalu ini ya, intensif mengikuti ya. Cuman satu hal yang mungkin bisa diterapkan teman-teman, sebenarnya secara tidak langsung kita ini sangat mudah mengakses banyak hal melalui internet itu. Seharusnya kita itu tidak ada alasan untuk tidak bisa menulis dengan baik, karena akses apapun, kita bertanya tentang apapun itu bisa kita tulis, kita bisa ceritakan, bisa kita dapatkan dari internet gitu. Nah, untuk guru, untuk tutor itu mungkin menuju ke kesempurnaan, tapi kalau menulis itu bisa kita mulai dari kita, dan itu juga tidak terlepas dari membaca itu. Dan membaca itu
Kalau dulu mungkin buku tuh, sekarang itu internet banyak sekali itu Buku-buku sudah banyak nggak laku gitu ya, terkalahkan dengan dengan internet. e-book gitu. Atau mungkin kita kalau mau belajar ya, mungkin orang agak memandang sebelah mata atau sinis. ChatGPT kita itu sangat canggih sekali, Hmm, tapi catatannya jangan ditelan mentah-mentah. betul. Tapi kita belajar di situ nih, Hmm. cara berpikirnya. Oh, itu bagus sekali bahasanya udah. Ya Cuman, tetap kita permak ya, itu. tergantung kita ini mau apa enggak gitu ya. Mm-mm. Artinya segala fasilitas di depan kita itu sudah Hmm. banyak banget gitu. Tapi menulis itu tadi kembali ke membaca ya, tidak bisa terlepas dari literatur, dari membaca itu. Harus ide itu bisa dimunculkan dengan pengalaman yang kita dapat. Pengalaman bisa dari kehidupan sehari-hari, bisa dari membaca. Nah, untuk menulis ya karena kita butuh kosakata yang kaya, ya kita harus mendapatkan itu melalui apa? Membaca. Iya. Apapun itu. Berarti stepnya membaca dulu baru menulis gitu Ditumbuhkan dulu. ya. Mungkin yang paling dasar ya ditumbuhkan dulu kecintaan atau minat baca. Nah, kalau sudah tumbuh minat baca, ditingkatkan lagi ke daya baca. Daya baca itu mampu untuk memahami secara utuh substansi dari apa yang dibaca dari buku. Nah, untuk menumbuhkan itu, senangnya dulu, senang membaca apa? Baik komik, cerpen, novel, nggak apa-apa. Tahu Yang genrenya juga ya. yang terpenting ditumbuhkan senang membaca dulu. Iya. Nah, dari ketagihan membaca, nanti coba lebih ditingkatkan bacaannya dari mungkin apa pemikiran dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang nanti akan menunjang kelihan dalam menulis, menyusun satu gagasan kalimat gitu. Nah, harus dimulai dari situ. Betul, betul. Nah, kalau kalau tadi tak singgung itu soal kita sebenarnya secara langsung itu sudah bisa menulis karena menulis chat itu. Tapi itu nggak utuh, ya singkat-singkat aja. Iya. Untuk menguraikan ide, gagasan dari apa yang kita alami, pengalaman hidup, refleksi, itu butuh bacaan yang cukup, paling tidak itu mumpuni. Mungkin gitu. Eh, Sobat Sinau luar biasa sekali ya. Itu adalah pengalaman sirroh beliau ini dalam menulis. Terus kemudian eh, ini tentang kembali lagi ke rekam jejak. Dulu motifnya apa sih kok menulis gitu? Ya, Em, jujur saya sudah senang membaca sastra itu sejak SD, MMTS itu. Saya tidak puas ketika membaca pelajaran bahasa Indonesia melalui LKS, yang itu biasanya potongan-potongan cerpen, potongan-potongan novel. Kayaknya ini lebih seru deh kalau utuh selesai dibaca. Nah, kayaknya di podcast sebelah sudah sempat saya sampaikan itu bahwa dulu saya agak nakal ketika minjem bukan minjem ya, ngambil aja buku di perpustakaan sekolah terus nggak dikembalikan berhari-hari, baru kembalikan setelah selesai, setelah puas gitu. Itu izin nggak? Nggak izin, makanya ngambil itu. Tapi kalau misalnya itu ketahuan terus apa sampai di Ya nggak apa-apa, kasih hukuman gitu ya? nggak apa-apa. Saya sudah siap itu, tapi nggak pernah kejadian. Soalnya terlalu pintar menyembunyikan Gitu ya. barang. Tapi satu catatan ya, itu bukan apa bermaksud untuk kriminal ya, enggak. Ada pengalaman menariknya. Dulu itu di pesantren, dulu ada satu adik kelas itu saking sukanya membaca, saking sukanya buku. Karena apa namanya? Dia memang cukup pandai ya. Anaknya itu punya minat dalam membaca dan menulis itu pernah ke toko swalayan atau supermarket itu, dan di daerah rak buku tuh dia sampai ngambil buku karena dia nggak punya duit, dan itu ketahuan. Terus akhirnya ketangkap dan menghubungi pihak pondok, dan ketika posisi saya ketika itu memang jadi ketua pondoknya, akhirnya saya harus bertanggung jawab, dan bertanggung jawab cuman saya yang membackup dia untuk tidak dihukum dari pesantren. Karena bagi saya dia itu ngambilnya bukan karena apa ya, sesuatu yang untuk Dijual lagi atau gimana? jual lagi atau untuk gaya-gayaan enggak, tapi dia kepengen baca. Dia kepengen, bagi saya itu sesuatu yang harusnya difasilitasi. Karena dia mungkin sangunya yang kurang apa, saking pengennya buku itu dia sampai nyuri tapi nggak sempat keluar, udah ketangkep kamera, udah kena. Ada tuh dulu pesantren kayak gitu. Nah, saya lebih respect anak-anak yang suka membaca, yang suka mengeksplorasi tulisan tuh.
dan meskipun itu tadi kayak agak kriminal tapi respect saya. Ya. Oke. Nah itu. Kemudian tadi seperti apa? Habis sejak dini sudah suka membaca, kemudian menuangkan ke tulisan seperti apa? Oh ya, tadi Mulai belum kapan? singgung ya. Tadi sastra yang saya bilang dari sejak SD, terus SMP, MTS ya dulu. Satu hal juga yang masih sangat saya ingat, melekat banget, guru bahasa Indonesia saya itu sangat rapi dan bagus sekali tulisannya. Dan bagi saya itu adalah teladan yang menarik, menginspirasi. Pasti penampilannya itu cakep, tulisannya itu rapi, kan cowok. Iya. Kan tidak semua cowok itu kayak gitu, tapi tegas dan berwibawa gitu. Nah itu saya mulai senang terus membaca. Dulu saya juga agak rakus membaca majalah-majalah yang dikoleksi oleh ayah saya, meskipun itu sudah lewat bertahun-tahun, tapi saya merefleksikan, oh tahun itu tuh kayak gini, ada kayak gini, ada kayak gini, ada kayak gini. Ya baca aja gitu. Nah kemudian pas di pesantren mulailah saya juga sempat cerita ke Mas Dayak itu, menulis diary, menulis hal-hal kecil, merefleksikan apa yang kita alami, hal-hal kecil itu menulis, menyusun apa yang ada dalam pikiran. Meskipun mungkin ketika itu saya udah merasa sempurna ya, kalau sekarang saya baca mungkin agak menertawakan tulisan itu, tapi bagi saya itu adalah penunjang bagaimana kita bisa menyempurnakan tulisan, menyempurnakan ide yang akan kita tuangkan dalam tulisan gitu. Itu kemudian terus berlanjut belajar. Meskipun sekarang pun saya masih merasa juga tulisan saya nggak terlalu bagus-bagus amat, enggak gitu. Tapi memang ada dampaknya. Dimulai dari proses panjang, nggak instan kepelatihan menulis. Ya mungkin ada, tapi saya nggak mengalami itu. Pelatihan nulis seminggu apa langsung bisa nulis nggak? Ya mungkin ada, tapi saya nggak melewati itu. Kan hidup ini gak ada instan. Instan cuman nih. Baik, sobat koreksi luar biasa. Kembali lagi kita tanya, mungkin hal yang tak kalah pentingnya lagi, kenapa sih harus menulis? Ya, kenapa harus menulis? Mungkin secara apa? Pengalaman pribadi ya, kenapa saya harus menulis? Yang saya rasakan itu menjadi media untuk membantu menerapi kehidupan atau psikologis orang. Saya termasuk itu. Saya tuh pernah, ini pengalaman mungkin ente dulu nggak sadar ya, di pas kita masih sekolah itu. Saking mungkin saya merasa saya kayaknya ketinggalan deh ini. Itu saya merasa tertekan dalam tanda kutip gitu. Berpura-pura tidur, tapi sebenarnya itu saya nangis. Dan saya menulis apapun yang ada di pikiran, nulis apapun, dicoret-coret tulis apapun, kata apapun yang muncul dalam pikiran tulis. Senang, suka, duka, tulis. Itu sampai satu halaman buku itu penuh coretan tuh. Nggak tahu itu mau nulis apa, nggak tahu, nulis saja. Coretan yang tidak terarah gitu ya? Tulis, pokoknya tulis gitu ada ya? Kata yang nggak terarah apa. Entah kenapa, bagaimana hidup ini gitu. Cara saya bisa untuk gini-gini. Saya nulis saja. Dan nggak tahu mau apa, kok nulis. Sambil sesekali menetes, itu tuh masuk di dalam tulisan buku itu. Nah, bagi saya itu menjadi media untuk menetralisir trauma, menetralisir emosi gitu. Bisa ke situ ya. Jadi curhat itu bisa direpresentasikan lewat tulisan itu. Kalau di ini ya, tes psikologis. Kalau teman-teman mau lihat tes psikologis itu, lihat di personalities 1, 2, 3 apa berapa itu ada, itu tes psikologis online itu kayak gitu. Nah, itu jawab aja, nanti ada hasilnya yang menggambarkan karakter kita. Nah, saya memang termasuk orang yang cenderung introvert karena memilih lebih menyampaikan melalui tulisan kepada orang lain ketika ada sesuatu yang penting atau sesuatu yang mungkin sangat sensitif untuk disampaikan secara lisan, itu lewat tulisan.
Karena tulisan itu kita bisa mengoreksi. Ini kayaknya kurang pantas deh. Iya. Oh, kayaknya ini perlu disampaikan gitu. Lebih leluasa menyampaikannya lewat tulisan gitu. Nah, tapi seiring dengan pengalaman hidup, bertemu banyak orang itu juga kemudian diimbangi dengan berdiskusi. Ya, selain menulis juga kita bisa bercerita. Bermula dari situ, menurut saya, ini juga pengalaman pribadi tadi itu, bisa disebut bahwa menulis itu termasuk media terapis yang alternatif terapis yang apa cukup cukup efektif. Karena apa yang mungkin orang lain tidak ingin kita tidak menghendaki orang lain untuk mendengarkan, tapi ingin kita ungkapkan, itu bisa disampaikan oleh tulisan. Dan kita mungkin membacanya sendiri, ya tulis saja di diary gitu. Mungkin orang menganggapnya cenderung, oh kayak cewek aja. Saya rasa itu tidak tepat untuk mendikotomikan hal itu. Oh ini cewek, ini cowok, enggak itu. Itu tuh satu refleksi yang menggambarkan diri kita gitu loh. Cuman media itu bukan satu-satunya, tapi menjadi media alternatif bisa kan, bisa melalui psikologis apa gitu loh. Bisa dikatakan menulis adalah apa? Termasuk salah satu terapi Ya, psikologis. terapi psikologis. Karena tadi itu kadang kita itu mau curhat, tapi sebenarnya kita tidak ingin orang lain mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Itu kita bisa curhatkan melalui tulisan. Jadi itu aman bagi diri kita gitu. Anehnya sekarang kalau di media sosial, orang tuh kepingin tahu apa yang sebenarnya dulu orang lain nggak kepingin kita nggak kepingin orang lain tahu, tapi sekarang dicurhatkan, disampaikan semuanya di media sosial itu. Biasanya itu ya, orang yang kayak gitu ya, kebiasaan kayak gitu tuh kurang sehat menurut saya itu. Karena tidak sedikit orang yang tidak menaruh, banyak orang yang tidak menaruh simpati justru. Atau bahkan ekstrimnya menertawakan. Iya betul. Orang itu cenderung akan sinis ketika kita mungkin mencapai pencapaian. Kemudian kita explore di media sosial atau di apapun lah, orang lain tahu ya iri atau apa, itu pasti ada itu. Nah, sementara ketika kita curhat keluar apa, orang itu tidak akan simpati, tambah menertawakan cenderungnya gitu. Makanya kalau menonton kekerdilannya menertawakan, dia tambah ditertawakan oleh orang. Makanya nggak perlu, ya ini orang beda-beda ya, cuman yang saya amati itu cenderung kayak gitu media sosial, ada plus minusnya gitu. Nah, kalau termasuk ini ya, termasuk kalau kita punya rencana apa, kita punya langkah apa, bagaimana baiknya itu, kalau di pesantren dulu ada nasihat dari para guru itu, kita ketika mau mencapai apa, mengambil keputusan apa, itu tidak perlu dieksplor atau dikampanyekan, diumbar ke banyak orang terlebih dahulu sampai itu kita telah mencapainya. Makanya dalam makalahnya itu kalau nggak salah ya, aukamakol itu hadis, ista'inu fi qadha'i hawaijikum bil kitman. Wujudkanlah impianmu itu ya dengan menyembunyikan langkah yang akan kamu ambil gitu. Meminta tolonglah dengan menyembunyikan rencanamu itu untuk menggapai apa yang ingin kamu dapat itu. Jadi jangan diumbar dulu, aku mau ini deh. Karena tidak sedikit orang itu yang cenderung merasa iri ketika kita ingin apa gitu. Mungkin secara dohir itu biasa, simpati ke kita, padahal wah, hadiah yang dapat apa itu. Ya betul. Gitu ya. Jadi itu memang benar bro. Kita kalau mau mendapat apa, mencapai apa, langkah apa, lakukan dengan pertimbangan yang matang, dengan perhitungan yang matang, dipikir dalam-dalam, habis itu fokus. Ketika pun kita gagal, ya kita nggak itu apa, karena nggak, orang lain nggak perlu tahu tentang kita. Kalau kita berhasil ya alhamdulillah gitu. Kalau ada waktunya kita mungkin berbagi cerita, tahadus dan nggak apa-apa. Tapi ketika proses itu, usahakan yang terbaik itu memang tidak mengumbarnya, tidak mengkampanyekan.
apalagi lewat media sosial yang semua orang di-expose di WA Story apa ini. Saya itu sudah ke fase, masa tahu sekarang WA Story saya nggak ada. Tidak meng Ya mau apa, pencapaian apa, mendapatkan nggak perlu, tidak cenderung untuk mengumbar validasi tentang enggak. sudah tidak butuh validasi lagi gitu ya. Mungkin suatu saat butuh, Iya. tapi fase itu udah kelewat. Mungkin bisa kembali lagi, tapi dalam konteks yang positif mungkin ya. Baik. Berbagi. Jadi seperti itu ya untuk menulis tadi, bahwa kita ini menulis bisa kita jadikan terapi psikologis untuk pengembangan kualitas kompetensi kita. Kemudian kapan sih kita itu harus memulai nulis gitu? Eh, eh, Sebelum ke situ ya, ini saya ingin menambahi bahwa menulis itu juga termasuk media untuk belajar kita. Pelajaran apa yang kita dengar dari guru ketika ditulis itu akan membantu mengaktifkan long memory kita. Jadi semakin kuat ingatan kita dengan menulis itu. Kalaupun hafalan itu secara konvensional itu kita kesulitan menulislah. Itu secara tidak langsung adalah proses menghafal pelajaran kita. Ya, saya sempat cerita itu yang dulu saya sampai nulis pelajaran yang sama sampai 3 kali 3 buku itu. Itu melekat gitu saya. Dan itu membantu kita untuk secara tidak langsung itu belajar kita menulis itu. Berarti benar ya. Pelajaran itu. Konteks al-fahmu ba'dal hifdzi. Ba'dal hifdzi, tapi pada saat yang sama juga al-fahmu al-hifdzu ba'dal al-hifdzu ba'dal fahmi. Ada konteks seperti itu juga orang. Tapi ada orang juga yang hafal dulu al-hifdzu al-fahmu ba'dal hifdzi. Orang yang hafal dulu, orang yang paham dulu baru hafal. Kemudian ada orang hafal dulu al-hifdzu qabla al-fahmi berarti. Jadi orang ada, ya itu masing-masing lah, dan itu bisa dilihat dengan kapasitas kita masing-masing. Ada orang cenderung suka menghafalkan kemudian baru memahami, tapi ada yang punya daya menghafal yang kurang baik sehingga lebih cenderung ke harus paham dulu baru memorinya itu menjadi kuat, jadi long memory gitu. Terus nanti maksudnya kapan kita menulis? Harus menulis kapan? Menulis itu tidak perlu untuk menunggu sempurna terlebih dahulu. Saya kira tidak hanya menulis ya, apapun yang kita lakukan hal baik itu tidak perlu kita menjadi sempurna dulu, termasuk melaksanakan ibadah. Kita sholat itu tidak perlu menunggu kita harus khusyuk, kita harus sempurna, perfect, nggak perlu. Apa yang kita bisa lakukan ya kita persembahkan pada Tuhan, itu yang mungkin bisa kita lakukan. Terserah nanti Tuhan menerima atau tidak, tapi sebagai wujud syukur kita itu diberi kesempatan untuk bersujud kepada Tuhan itu. Nah, termasuk juga menulis itu. Menulis itu tidak perlu untuk menunggu kesempurnaan gitu ya. Tapi juga tidak bisa menafikan bagaimana itu didukung oleh bacaan literatur yang bagus gitu. Untuk menuju kesempurnaan itu ya ditopang dengan literatur yang cukup gitu. Nah, kesempurnaan itu bisa dicapai dengan ketidaksempurnaan sebelumnya. Jadi dikoreksi, diperbaiki. Semakin orang mengalami pengalaman hidup, menghadapi pengalaman hidup, semakin berumur dengan bertambahnya pengalaman hidup, dan mungkin juga keilmuan yang bertambah, itu orang akan semakin bijak dan akan menemukan celah-celah. Oh, dulu mungkin saya udah merasa sempurna, itu kayaknya ini masih kurang deh, tambahin gitu. Termasuk menulis skripsi, tesis, disertasi itu gitu. Tidak perlu menunggu sempurna untuk mencapai kesempurnaan gitu. Itu. Baik, mungkin terakhir Mas Hakim beri Apaan tuh? pesan kepada Sobat Sinau, anggap closing statement untuk memotivasi kita semua agar kita semua semangat untuk menulis. Mungkin untuk kata motivasi itu perlu dikoreksi deh. Saya tuh suka ya mendengar statementnya Mbak Najwa ketika bilang motivasi.
kayaknya saya tidak layak untuk menyampaikan motivasi deh. Karena motivasi itu muncul dari dalam diri sendiri. Iya. Mungkin yang lebih tepat itu inspirasi, menginspirasi itu dari orang lain. Kalau motivasi itu terkesan bullshit. Kayak dulu itu ada host motivator itu. Yang kaya dirinya sendiri, ya orang lain itu ya bosok itu. Diberikan setia. Ya dengan setia, bukan enggak bisa. Motivasi itu muncul dari dalam diri sendiri. Iya, iya. Nah, mungkin berbagi inspirasi ya, berbagi kesan tentang menulis itu. Jadi menulis itu tadi saya sempat bilang sebagai alternatif terapi psikologis itu satu hal gitu. Terus yang kedua, menulis itu juga menjadi legasi atau warisan kita kelak. Mungkin umur kita nggak panjang, kita sudah meninggal, tapi tulisan yang baik, yang mungkin kita merasa ini kurang baik, tapi orang lain terinspirasi, itu menjadi amal jariah bagi kita. Iya. Mas Surah. Nah, tulisan itu bisa hidup lebih lama daripada penulisnya. Kita bayangkan yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, berapa banyak itu yang mendapatkan inspirasi, yang tercerahkan, yang dekat dengan Tuhan. Nah, itu padahal Imam Ghazali berapa tahun usianya itu. Usianya enggak lama kan, tapi sekarang udah berabad-abad. Ya penulis-penulis kitab apapun itu yang bisa memberikan manfaat untuk umat itu menjadi amal jariah. Nah, kita tidak harus untuk menjadi tokoh seperti itu ya. Enggak, tapi tulisan-tulisan sederhana yang mungkin kita anggap biasa saja, tidak menutup kemungkinan orang lain itu terinspirasi oleh kita loh. Gitu. Nah, jadi kalau mau menulis ya menulis saja, tapi yang baik gitu. Dan itu harus ditunjang kalau mau benar-benar baik, bagus, semakin berkembang itu dengan literatur yang cukup juga. Ya suka membaca gitu. Ada keterkaitan dan keterikatan antara menulis dan membaca gitu. Membaca dan menulis itu. Mungkin orang suka membaca tapi belum mulai menulis, tapi dia sudah punya amunisi itu, udah punya alatnya, tinggal aksi ya nulis itu. Dan itu juga bisa ditopang dengan pengalaman hidup seseorang, bertemu dengan orang yang lebih punya pengalaman menarik itu, ngobrol. Dan satu hal yang menarik ya, orang yang punya literatur kaya, bagus, itu mempengaruhi cara basa-basi dia bertemu dengan orang lain. Itu saya terinspirasi sama Dr. Tita itu bilang kayak gitu. Ada hal menarik yang saya sampaikan Dr. Tita itu ketika, masa ya saya pas makan mie di Jogja itu, ada orang kan kenal saya, terus nyapa basa-basinya itu, dok makan mie ya? Ya udah jelas saya makan mie, masa basa-basi makan mie, basa-basi macam apa ini? Kalau literaturnya ya, literatur atau literasi seseorang itu kaya itu, dok tumben ke Jogja. Ada sesuatu yang komunikatif. Apalagi kalau di kota ya, wah, kalau sama orang-orang yang tokoh atau orang yang perfeksionis gitu, ya udah disepelekan kalau kita nggak mempunyai sense of communication yang bagus itu, ya, itu harus ditunjang dengan literasi gitu. Nah, jadi menulis itu mungkin bagi kita tidak terlalu penting gitu. Tapi ada beberapa hal yang tadi sampaikan, ada benefitnya itu. Jadi ada terapi psikologis, kemudian kita meninggalkan legasi yang baik itu dengan catatan disclaimer ya, tulisan-tulisan yang baik ya, sekecil apapun yang kita tulis itu tidak menutup kemungkinan orang lain terinspirasi ya. Terus menulis itu juga menunjang ingatan kita itu menjadi kuat gitu, termasuk juga belajar itu menulis itu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Sobat Sinau, bahwa pentingnya menulis tadi sudah disampaikan ya, itu akan menjadi satu track record, catatan jejak kita selama hidup. Apapun karya kita pasti meskipun orang yang sudah tiada mesti akan masih dikenang. Dan mudah-mudahan Asalkan yang baik lah ya. Asalkan yang baik, yang kutip yang baik ya. Dan Sobat Sinau, mari kita tumbuhkan bersama-sama semangat untuk belajar dan menulis.
ya, agar kita bisa mengeksplor, memperbaiki kualitas baca, tulis, dan literasi kita semua. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini bermanfaat. Ya, Terima kasih banyak. terima Mas kasih Eko. Mas Braki. Ya, Saya ini temannya Mas Braki ya, disclaimer lagi. Bukan pakar, bukan apa. ya, memang tahu beliau ini sejak dulu memang kutub buku, terus kemudian setelah kutub buku dia juga suka nulis gitu ya. Maka, nah, ketika bertemu ini kita manfaatkan untuk ngobrol bareng, untuk memotivasi, nggak memotivasi ya, tadi Berbagi kuliah, inspirasi berbagi mungkin ya. inspirasi bahwa menulis itu, wih keren gitu ya. Menulis itu menarik. Oh, menulis itu menarik. Baik. Meskipun sekarang ada teknologi yang canggih atau apa, tapi menulis itu menarik. Faktor sensori kita itu juga mengurangi apa? Pikun, mengurangi penyakit-penyakit lah Iya, ya. iya, iya. Kalau menulis lah. Iya. Oke, luar biasa pertemuan kita, perjumpaan kita pada sesi kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.